Malam pemirsa, kembali bersama saya Dina Uswatulisa di acara Headline News untuk mengabarkan dampak pandemi COVID-19 dan upaya penanganannya. Merebaknya virus corona kini menjadi perhatian global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dampak penyebaran pandemi global COVID-19 tidak hanya dari sisi kesehatan, melainkan berdampak pada persoalan ekonomi, sosial, serta stabilitas keuangan. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat menjadi narasumber forum diskusi online Indonesia Moving Forward dengan tema Macro Outlook dan Peluang Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Dideklarasikannya COVID sebagai pandemi global dan kemudian penularannya lebih dari 212 negara di dunia, di mana semua negara melakukan langkah-langkah untuk melakukan containment, itu memberikan dampak kepada sisi sosial ekonomi dan stabilitas keuangan, yaitu dengan cara containment, apakah melakukan social distancing, apakah dia melakukan lockdown, apakah dia melakukan shutdown terhadap traffic, itu semuanya mempengaruhi berbagai aktivitas masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, yang kemudian berimbas tentu kepada kinerja dari perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jadi bagi kita kemudian melihat bagaimana masalah isu kesehatan yang dalam dirinya sendiri juga sangat pelik, masih harus ditambah dengan masalah spillover atau implication-nya terhadap dampak ekonomi yang kemudian menimbulkan komplikasi yang harus kita lihat. Dan keseluruhan itulah yang harus kita terus-menerus lihat. Jadi nggak bisa kita men-separate atau memisahkan masalah COVID dengan masalah sosial dan masalah ekonomi keuangan. Karena semuanya memang saling berkait. Kalau suatu masalah kesehatannya belum bisa di-contain, maka kondisi sosial ekonominya juga akan terpengaruh. Kalau kita terburu-buru cuman memasukkan masalah ekonominya sebagai prioritas, maka masalah kesehatannya juga akan menjadi implikasi. Nah, kerumitan ini dihadapi oleh semua negara. Bahkan RRT yang sempat disebut sebagai negara yang kemudian melakukan total lockdown secara sangat keras dan disiplin, sekarang pun juga menghadapi the probability of second wave dari munculnya COVID lagi. Nah, ini adalah yang menggambarkan betapa komplikasi masalah kesehatan memang menjadi utama. Namun semua policy maker, semua pimpinan negara, semua pimpinan otoritas itu juga menghadapi pressure yang sama kuatnya sekarang, yaitu bahwa masyarakat menjadi unemployed. Mereka tidak ada aktivitas. Mereka kemudian harus di rumah saja. Banyak yang ibu-ibu, kalau saya lihat di YouTube itu, yang kalau di Amerika mereka mengatakan, waduh ternyata susah ya ngurusin anak. Kalau anak sekolah selama ini dia pikir enak banget. Ternyata waktu dia harus ngurusin anak sendiri di rumah, dia udah pusing 7 keliling. Jadi komplikasinya sekarang sudah kemana-mana. Nah, inilah yang kemudian kita perlu untuk lihat, tidak boleh sepotong-sepotong. Di berbagai ekonomi tadi sudah disebutkan oleh Pak Mas Tommy adalah terjadi dampak yang sangat tajam dari kontraksinya. Kenapa? Karena tadi untuk mengkonten atau mencegah masalah COVID dilakukan berbagai langkah untuk menyebabkan kemudian aktivitas ekonomi itu berhenti atau mandek. Bahkan bisa disebut juga ada yang mati. Untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah berencana menaikkan alokasi anggaran hingga mencapai 677 triliun melalui revisi Perpres. Secara rinci, pertama, belanja untuk sektor kesehatan sebesar 877,55 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja penanganan COVID-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan intensif perpajakan di bidang kesehatan. Kedua, alokasi dana untuk perlindungan sosial masyarakat sebesar 203,9 triliun yang akan
akan digunakan untuk pembiayaan program keluarga harapan, bantuan sembako, bantuan sosial, kartu prakerja, diskon tarif listrik, bantuan langsung tunai, dan dana desa. Ketiga, dukungan bagi pelaku UMKM sebesar 123,46 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai subsidi bunga, penempatan dana, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat. Keempat, dikucurkan dana anggaran sebesar 120,61 triliun untuk intensif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya. Kelima, pemerintah juga menganggarkan dana sebesar 44,57 triliun bagi pendanaan korporasi yang terdiri dari BUMN dan korporasi padat karya. Dan yang terakhir, dukungan untuk sektoral maupun kementerian dan lembaga serta pemda mencapai 97,11 triliun. Jadi, total penanganan COVID-19 adalah sebesar 677,2 triliun. Wow, begitu banyak sekali dana yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 di negara kita ini. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah semestinya mengikuti anjuran dari pemerintah untuk menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, dan memakai masker untuk memutus penyebaran COVID-19 ini. Berita tadi menutup acara Headline News malam ini. Saya Dina Uswatunisa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.